Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. فقال في آية أخرى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Dawaul Qulub ila Allamil Ghuyub. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua serta Allah membimbing dan menuntun kita untuk dapat menjalankannya dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua satu bentuk amalan yang sahih, amalan yang benar, yang insya Allah dapat memasukkan kita dan mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita dengan beliau, keluarga-keluarga beliau serta para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah hadiyatan li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khassatan li muallif hadzal kitab asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad Khatib Langgin wa kadzalika lana wa li jami'il muslimin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari seterusnya kita sama-sama memperbaharui niat kita hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahaminya dan dapat menjalankan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, muka surat 134. Pada menyatakan syukur, yaitu martabat yang terlebih tinggi daripada sabar. Karena sabar itu tiada hilang kalau keluh kasih dalam hatinya ketika turun bala. Dan syukur itu terlebih disukai ia akan turun bala padanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
at-ta'imus syakiru bimanzilatis sha'imis sabiri. Bermula orang yang makan, yang syukur itu, sabitlah ia seperti pahala puasa orang yang sabar. Karena syukur itu jadi bertambah-tambah nikmat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demi Allah, jika kamu syukur saya, aku tambahlah akan kamu nikmatku dengan tiada terkira-kira banyaknya. Bermula hakikat syukur itu kau ketahuilah, segala nikmat itu sama ada ia banyak atau sedikit, sama ada ia nikmat dunia atau akhirat, atau ibadah atau ilmu, maka sekalian itu daripada hak Allah Ta'ala jua. Dan jika kau lihat pada zahirnya, daripada makhluk sekalipun, inilah syukur hati. Dan syukur anggota itu, engkau perbuat segala ibadah yang gemar hak Ta'ala, dan kau jauh segala perbuat yang dibencinya. Dan syukur lisan itu, kau kata alhamdulillah, inilah syukur segala awam. Dan syukur hati itu tiada ada ia melainkan bagi orang arif jua. Maka adalah syukur batin itu terlebih baik daripada syukur yang zahir. Ketahui olehmu hai murid, tiada sah syukur batin itu melainkan dengan kau ketahui kadar nikmat. Maka sekedar kau ketahui kadarnya, sekedar itulah yang ada sangkamu akan hak Ta'ala. Ialah sebab berlebih kurang hamba pada martabat syukur. Maka yang setinggi-tinggi syukur itu, engkau lemahkan dirimu daripada syukur. Seperti kata Nabi Daud alaihissalam, ya Rabbi, betapa aku syukur akan dikau, padahal syukur aku itu nikmat pula daripadamu, yang berkehendak aku kepada syukur pula. Maka kata hak Ta'ala, hai Daud, apabila ketahui barang yang ada padamu daripada segala nikmat, yaitu daripada anugerahku, niscaya telah kau syukurlah akan daku. Karena tiada dapat seorang syukur akan daku, karena aku terlebih besar kebesarannya daripada kuasa seorang syukur akan daku. Baik, pada malam hari ini insyaallah kita akan bincangkan, setelah kita pada minggu lepas kita sudah bincangkan persoalan sabar, maka malam ini insyaallah kita akan lihat makna syukur. Atau tajuk utama kita sebenarnya adalah 3 amalan di dalam syukur. Apakah kita termasuk hamba yang telah bersyukur? Sayyidatuna Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, telah ditanya oleh seorang sahabat, ya Aisyah, akhbirna an ma yuhibbuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, beritakan kepada kami apa pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat engkau banggakan, yang sangat engkau hargai. Saat mendengar soalan itu, Sayyidatuna Aisyah menangis. Adakah setelah dia agak sedikit mereda menangisnya, kemudian dia bertanya kembali, adakah satu pekerjaan pun
yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak menjadi kebanggaanku dan kebanggaan kita semua. Pada suatu malam aku sangat-sangat sayang kepada Rasulullah dan sangat-sangat ingin sentiasa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah. Sehingga tertidurlah kami bersama, kulitku dan kulit baginda bersama. Namun saat itu Rasulullah SAW minta izin kepadaku. Ya Aisyah, bolehkah aku bangun? Akan aku lakukan ibadah kepada Tuhanku. Kataku kepada Nabi, kata Siti Aisyah, sesungguhnya wahai Rasulullah, kecintaanku dan kebahagiaanku bersama dirimu sangatlah aku rindukan dan sangat aku nantikan. Tetapi kecintaanmu dan kecintaanku kepada Allah, akulah yang memberikan izin kepadamu untuk mengabdi kepada Tuhan. Akhirnya Rasulullah dengan izinku, dia bangun pergi ke tempat tandas mengambil air sembahyang. Mulailah dia berdiri dan menghadap kiblat dan bertakbir, Allahu Akbar. Ketika beliau sudah takbir, selesai membaca doa iftitah, mulailah membaca suratul Fatihah. Fabaka. Ketika beliau membaca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Babaka. Rasulullah kemudian menangis, terus menangis. Selesai membaca suratul Fatihah, beliau pula membaca ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran, menangis terus. Ketika ruku menangis, iktidal pun menangis, sampai pada akhirnya Bilal bin Rabah datang menjemput Rasulullah untuk menjadi imam sembahyang subuh. Terus menangis Rasulullah SAW ketika sembahyang. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau ini adalah makhluk Allah yang terbaik? Bukankah engkau ini sudah dijaminkan surga adalah tempatmu? Dan bukankah semua dosa-dosa yang engkau lakukan terampuni? Jawaban Rasulullah SAW kepadaku, kata Siti Aisyah, afalam akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, betapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku. Seluruh isi dunia dan langit ini Allah ciptakan untuk manusia. Maka tidakkah kita akan menjadi hamba Allah yang patut bersyukur kepadanya? Itulah alasanku mengapa aku terus beribadah. Sekalipun aku sudah diampuni segala dosaku, sekalipun aku sudah dijaminkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Cerita hadis ini menuntun kepada kita untuk mencoba bersama-sama merenung sejenak. Sudahkah kita masuk dalam kategori orang yang bersyukur terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba kita perhatikan apa yang dikatakan dalam hadis, dalam kitab Dawaul Qulub ini. Hakikat syukur adalah an ta'rifa annahu la mun'ima illallah ta'ala. Hakikat bersyukur itu adalah kita mesti mengetahui bahwa tidak ada yang lain
yang memberikan segala macam nikmat, melainkan Dia yang maha kuasa itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang namanya bersyukur mesti mengetahui. Maka tadi bacaan terakhir kita mengatakan tidak akan ada syukur tanpa mengetahui. Mestilah kita mengetahui siapa yang memberikan nikmat itu. Ketika kita sudah tahu Allahu Akbar, ialah yang memberikan nikmat apapun namanya, berarti kita sudah masuk dalam kategori bersyukur. Thumma ta'rifu tafasila ni'amihi 'alaika. Setelah kita mengetahui secara umum, global, bahwa Allah yang memberikan segala nikmatnya, maka perlu pula kita mencoba mengurai satu persatu, melihat nikmat-nikmat apa sahaja yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita tahu segala nikmat ini datang dari Allah, maka perlu pula kita mencoba melihat one by one, satu persatu nikmat apa yang sudah kita terima. Fi a'dha'ika, mulailah lihat dari semua tubuh badan kita ini. Nikmat apa yang Allah berikan kepada tubuh badan kita ini? Kalau tidak silap, pernah saya ceritakan 3 kumpulan manusia atau tiga orang manusia sebagai sampel. Ada orang yang kepalanya tidak berambut atau botak, ya, gundul, rambutnya tidak ada, karena sejatinya semula jadi tidak ada rambutnya. Maka dia sangat ingin sekali bagaimana rambutnya ada seperti orang lain. Ada satu orang lagi yang kulitnya kemudian dia penuh dengan penyakit kulit, kusta, ingin sekali kulitnya kembali normal seperti biasanya. Satu lagi ada orang yang buta, ingin sekali dapat melihat sesuai dengan seperti orang lain melihat. Ketiga-tiga orang ini kemudian didatangi oleh malaikat, ditanya keinginan masing-masing, semua menginginkan selesai dari semua penyakit yang mereka anggap sebagai penyakit itu. Orang pertama yang penyakit kulit didatangi, dia keinginannya adalah kulitnya kembali bersih. Malaikat memegangnya, akhirnya bersihlah, dan diberikan keinginan kedua berupa lembu. Kemudian yang kedua, didatangi yang kepalanya botak, yang tidak ada rambutnya, keinginannya pun adalah supaya tumbuh rambutnya. Maka malaikat memegang kepalanya, rambutnya pun kembali bersih dan tumbuh kembali seperti orang-orang lainnya, dan diperkenankan memohon satu pohonan, yaitu kambing. Dan orang ketiga kemudian didatangi orang yang buta itu, keinginannya untuk melihat dunia, maka malaikat memegang, mengusap matanya, akhirnya dapat melihat, dan diperkenankan ada satu permintaan terakhir, dia mintalah ayam. Ketiga-tiga orang ini sebagai sampel, apakah orang ini pandai bersyukur atau tidak. Setelah lama kemudian malaikat ini baru datang, orang ketiga-tiga orang ini sudah menjadi orang kaya. Yang tadi lembunya menjadi kaya dengan lembunya, tadi dengan kambing menjadi kaya dengan kambingnya, dengan ayam menjadi kaya dengan ayamnya, semua ketiga-tiga menjadi orang kaya dan menjadi orang kaya di tempat masing-masing. Datanglah malaikat ingin membuktikan apakah antara mereka ini ada yang bersyukur atau tidak. Allah memerintahkan ke malaikat untuk mendatanginya dalam bentuk yang berbeza. Kalau dulu ketika datang seperti laki-laki yang begitu gagahnya, dapat mengobati sehingga dapat menyembuhkan. Sekarang dia datang dalam wujud yang sangat-sangat memprihatinkan seperti as-sa'il, pengemis, orang yang minta-minta dengan pakaian yang tidak baik. Orang pertama didatangi adalah yang penyakit kulit. Dengan kekayaannya, dia mengucapkan salam. Orang yang kaya tadi, yang tadinya sakit kulit, kemudian melihat ada pengemis datang, dia tutup pintunya. Dia tidak merasa mengenal orang ini, sehingga tadi malaikat yang berupa peminta-minta tadi mengatakan, aku dulu telah mengenalmu. Kamu adalah orang yang penyakit kulit, kemudian tidak memiliki apa-apa. Jadi orang ini merasa tidak pernah mengalami itu. Ini berarti dia sudah ingkar, tidak bersyukur.
Orang kedua pun yang kepalanya botak didatangi, hal yang sama dia lakukan. Dia outer, dia malah menghalau pengemis ini. Dia merasa tidak pernah menjumpainya. Sehingga akhirnya kata malaikat ini, kalian sudah termasuk hamba Allah yang mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka nikmat ini Allah akan cabut kembali. Kedua-dua orang ini kemudian hanguslah rumah-rumahnya, semua hangus, kembali miskin. Orang ketiga didatangi, yang paling sedikit permintaannya tadi adalah ayam. Inilah rupanya orang yang pandai bersyukur yang buta tadi. Kembali menjadi melihat, dan kemudian dijamu, diberikan makan malaikat ini, kembalilah malaikatnya berwujud seperti awal dia berwujud, sehingga dikenali oleh yang memiliki ayam atau yang buta tadi. Dan akhirnya kata malaikat itu, lihatlah saudaramu yang dua itu, mereka tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah mencabut kembali semua nikmat-nikmatmu. Maka prinsipnya adalah syukur terhadap nikmat itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kenali. Yang pertama kali diminta kita adalah mengenali nikmat Allah di dalam tubuh badan kita. Coba lihat, semua kita sehat, semua kita sempurna. Lihat, ada orang yang tidak sempurna. Tadi ceritanya, ada yang sakit kulit, ada yang kepala tidak ada rambutnya, ada yang matanya buta. Kita semua alhamdulillah. Nah, pertanyaannya adalah, afalam akunu abdan syakura? Tidakkah kita pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan ini? Cara kita bersyukur dengan kesempurnaan nikmat anggota tubuh kita sempurna apa? Jalankan kebajikan dengan anggota tubuh badan kita yang sehat, yang baik, yang normal. Kalau Allah sudah memanggil kita melalui muadzin, datang bersegera ke dalam masjid, ke surau, balai-balai ibadat untuk melaksanakan ibadah. Di antara ahli surga itu adalah yang sentiasa beribadah berjamaah, sholat jamaah. Ada Ubaidillah bin Umair. Dikatakan dalam satu kisah, beliau ini adalah orang yang tidak pernah luput, tidak sembahyang jamaah di masjid. Pada satu hari, selepas dia sembahyang sholat maghrib seperti kita tadi, dia dipanggil. Ada tamu yang datang ke rumahnya. Segeralah dia pulang. Terus tamu ini terus bercakap, berbincang-bincang sama dia, sampailah Isya. Azan sudah dikumandangkan, qomat sudah diselesaikan, masih tamu ini tidak pulang-pulang. Sehingga sekira sholat jamaah telah didirikan, selesai sudah jamaah Isya. Kemudian tamu itu baru keluar dari rumahnya. Dia kemudian mencari masjid. Seluruh tempat dia cari masjid untuk sembahyang Isya berjamaah, semua masjid sudah muglak, sudah tertutup, tak ada lagi sholat jamaah. Sangat-sangat menyesal terhadap apa yang terjadi pada dirinya malam itu. Akhirnya dia melakukan sembahyang. Ingat, sembahyang jamaah berapa bezanya? 27 derajat. Dia kemudian lakukan 27 kali 4. Artinya jamaah sembahyang Isya kan 4 rakaat. Jadi dia lakukan sembahyang perseorangan di rumahnya 27 kali. Untuk mengganti jamaah sholat Isya yang tadi tidak diperolehi. Selesai dia melakukan sembahyangnya 27 kali, tertidur. Kemudian Allah mendatangkan berita melalui mimpinya. Semua teman-teman yang biasa sembahyang berjamaah menggunakan kuda. Dan kudanya sangat kencang berlari. Dia juga menggunakan kuda yang sama, tetapi dia tidak dapat menyusuli temannya. Tidak dapat sama dengan temannya. Terus dia semakin kuat dia berlari, temannya semakin kuat terus. Tidak dapat didahului. Akhirnya dia bertanya, "Mas sababu dzalik?" Apa sebabnya mengapa aku tidak dapat menyusuli atau menjumpai teman-temanku? Maka dijawab, li'annaka qad fawwatta min salatil jamaah.
Sebab utamanya karena engkau telah meninggalkan satu sekali jamaah. Allahu Akbar. Akhirnya dia menyesali itu. Padahal sebabnya apa? Ada tamunya. Tapi dia begitu perhatian terhadap sholat jamaah. Nah, ini antara yang menjadi penghuni surga adalah yang tidak pernah tidak sembahyang jamaah. Nah, jamaah maknanya di sini sedapat mungkin kita lakukan di tempat-tempat masjid, balai ibadah, surau, sedapat mungkin. Tetapi kalau kita tidak dapat karena satu dan lain halnya, misalkan masjid jauh, kemudian kalau kita mengajarnya sana agak payah, istri kita tidak ada temannya dan seterusnya, banyak sebab, dirikanlah sembahyang jamaah bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan jamaah itu. Tapi sebaik-baik tempat adalah fil masjid. Kalau kita tidak dapat menjalankan itu, maka lakukanlah, dirikanlah jamaah di mana kita dapat mendirikan itu. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, maka bersyukur, pandai-pandailah lihat dulu syukur itu. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam syukur itu. Kalau yang 3 ini tidak ada ketika kita bersyukur, itulah yang saya istilahkan 3 amalan di dalam bersyukur. Yang pertama katanya adalah la budda an tashkura biqalbika. Bersyukur dengan hati. Kedua, la budda an tashkura bilisanika. Dengan lidahmu, dengan lisanmu. Dan terakhir, la budda an tashkura bijawarihika. Dengan anggota tubuh badan kita. Bagaimana cara kita bersyukur dengan qalb, dengan hati? Asyukru bil qalbi fatudmirul khaira li jami'il khalqi wa tuhdirhu abadan fi dzikrillahi ta'ala fala tansa mun'imaka. Maknanya adalah bersyukur dengan hati. Hati ini mestilah mengakui semua makhluk yang Allah jadikan ini memiliki peranan, memiliki tugas, memiliki kewajiban dari Allah, sehingga kita mesti menghargainya di dalam hati kita. Seluruh makhluk, tidak setakat manusia, seluruh makhluk Allah ciptakan tidak ada yang haba'an mansura, tidak ada yang sia-sia. Seluruhnya memiliki fungsi. Karena itu hargailah dia. Di dalam hati kita mesti merasakan seluruh makhluk ini Allah berikan tugas. Dan tidak sibuk dengan mengurus tugas orang lain. Yang pertama, jadi cara kita bersyukur dengan hati adalah meyakini bahwa seluruh makhluk ini Allah berikan tugas dan kewajibannya. Karena itu mesti menghargai. Kedua, asyukru bil lisan. Fatuzharu bihi syukru lillahi ta'ala fit tahmidat ad-dallati alaihi. Syukur dengan lisan itu maknanya adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena tidak ada yang lebih patut untuk kita puji melainkan Dia yang Maha Kuasa itu. Pujian kita kepada Allah bukan untuk Allah, Dia akan kembali kepada kita yang memujinya. Segala puji bagimu ya Allah. Maka Allah akan mengatakan, wahai malaikatku, lihatlah hambaku telah memuji diriku, maka aku cintai dia. Jadi ketika kita memuji Allah, bukan untuk Allah pujian itu, kembali kepada kita hakikat pujian itu. Maka zikrullah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Ini namanya memuji Allah, bersyukur dengan lisan ini. Jangan biarkan lidah kita kering dari menyebut zikrullah. Apakah kita menyebut la ilaha illallah
menyebut atau mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa saja kalimat-kalimat thayyibah baca. Kalau kita mendrive kereta, jangan terlalu banyak berpikir, bacalah kalimat-kalimat yang dapat kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, 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 banyak sebanyak-banyaknya. Sehingga dalam Kifayatul Arqiyah dijelaskan, zikir yang terbaik adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalika yusahhilullah. Semua aktiviti kita Allah akan mudahkan dengan membaca kalimat itu. Karena itulah kunci dari segala-galanya. Bahkan akan mengalir 4 sungai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nahru ma'in, nahru asa, nahru labanin, nahru khamrin, wa nahru asalin. Pernah saya jelaskan di sini, 4 sungai itu mengalir dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini diamalkan terus, insya Allah semua itu akan dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang last sekali adalah asyukru bil jawarih. Di sini terkadang kita lemahnya. Syukur dengan hati tadi sudah mudah. Kita meyakini segala makhluk ini Allah berikan spesial kewajiban dan hak. Maka kita mesti berbuat baik, menghargai segala makhluk. Kemudian dengan lisan mengucapkan kalimat tahmidat dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, sekarang syukur. Amalan syukur yang ketiga ini adalah bil jawarih, dengan anggota tubuh badan kita. Apa maknanya? Isti'malu ni'amillahi ta'ala. Yang dinamakan syukur dengan anggota tubuh badan kita ini adalah menggunakan segala nikmat-nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah berikan kita 2 mata, gunakan dia untuk melihat yang baik-baik. Allah memberikan kita 2 telinga, manfaatkan dia untuk mendengar kalimat-kalimat thayyibah. Allah berikan kita lisan, lidah yang begitu dapat. Ini satu ungkapan. Lidah ini adalah daging terbaik yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Karena lidah ini dapat membuat orang dakhalal jannah, lidah ini pula dapat membuat orang dakhalan nar. Tergantung kita menggunakannya kemana. Maka ketika kita menggunakan lidah ini kepada yang baik, maka ini maknanya kita sudah bersyukur dengan lisan kita. Wattawa'i minasti'anati bi ni'matihi ala ma'siyatihi. Nah, yang dinamakan syukur dengan anggota tubuh badan itu menggunakan segala rahmat nikmat-nikmat Allah itu kepada kebaikan-kebaikan untuk berbuat taat dan menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita boleh ambil sebuah konklusi simpulannya bahwa syukur itu hakikatnya adalah mengetahui segala nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cara kita bersyukur ada 3. Bil qalbi, dengan meyakini seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini diciptakan ada manfaat dan fungsi masing-masing. Karena itu hargai, jangan kita merusaknya, jangan kita menghinanya dan seterusnya. Kedua, syukur dengan lisan maknanya adalah zikrullah, terus dan terus membaca zikir pada Allah Subhanahu wa taala, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan seterusnya. Yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh badan kita. Maknanya adalah gunakan segala fasiliti yang Allah anugerahkan kepada kita berupa segala apa yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, apa saja yang kita miliki, gunakan untuk at-taqarrub, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gunakan juga untuk mencegah diri kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang paling inti dari seluruh itu adalah al-ilmu bisyukri. Mesti kita memiliki ilmu tentang syukur itu. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala
mendengar atau menjawab kalimat Nabi Allah Daud, "Ya Allah, bagaimana aku akan bersyukur kepadamu?" Kata Nabi Allah Daud. Padahal ilmu pengetahuanku tentang syukur itu sendiri adalah yang patut aku syukuri. Allah menjawab apa? "Ya Daud, wahai Nabi Allah Daud, dengan mengetahui bahwa segala bentuk itu, segala bentuk kenikmatan datang dariku, itu adalah tanda engkau telah bersyukur." Nah, jadi mudah kita simpulkan. Kalau kita paham segala nikmat, segala pemberian anugerah Allah ini adalah datang dari Allah, kita paham itu, berarti itu tanda kita syukur dengan memanfaatkan dengan 3 hal tadi, bil qalbi wa bil lisani wa bil jawari. Oke, demikian mungkin yang dapat kita simpulkan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Hassan donassim wa iyyakum bil hayyul qayyum la yamutu abada. Wa dafa'tu anni ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna min ibadika sabura waj'alna min ibadika syakura. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furuhima ila yaumiddin. Wa an tansurana wa tabtah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.